Selamat pagi sobat cerita. Pagi ini seperti biasa kita perjalanan ke kantor pagi. Hari ini di Kota Malang pukul 7.38. Kondisi cuaca cerah ya. Kondisi cuaca cerah. Kalau biasanya di channelku ini adalah podcast ya, sorry. Kita adalah podcast. Kita bincang dengan narasumber dan sebagainya. Cuman karena pandemi kemarin saya harus off ya, harus berhenti, stop dulu channelnya karena beberapa narasumber cancelin jadwal ya, karena takut ketemu sama orang dulu dan sebagainya. Jika biasanya saya ngundang pebisnis, dosen, akademik dan sebagainya, kali ini aku mau ngomong sendiri lah ya. Kita sharing aja, kita cerita tentang kehidupan ya. Kita cerita tentang pengalaman masing-masing. Oke, pagi ini karena cuaca sangat cerah ya, sangat cerah, sambil nemenin aku ya. Kita perjalanan ke kantor. Kita bahas tentang rezeki. rezeki. Jadi orang bilang itu rezeki itu kan gampang-gampang susah ya. Macam-macam, ada yang cari uang tanpa harus usaha juga dapat karena hokinya gede kan. Ada yang harus banting tulang dari pagi sampai malam, hasilnya ya itu aja, belum dapat apa-apa kan, hasilnya kecil banget. Kemudian ada yang kalau satu keluarga itu suami istri harus bekerja untuk memenuhi target kebutuhan rumah tangganya, anak-anaknya makan dan sebagainya. Kemudian ada yang cukup suaminya aja udah nyukupi lebih ya, bahkan tabungannya besar gitu kan, karena pendapatan suaminya gede. Ya gitu, rezeki. Kita nggak bisa nyamain rezekinya kita dengan orang lain, hokinya kita dengan orang lain, kemudian kemampuan kita dengan orang lain, itu masing-masing ya. Cuman yang kita bisa contoh, tiru, itu adalah semangatnya ya. Semangatnya kita bisa memotivasi diri kita sendiri dari pengalaman orang lain gitu loh. Dulu waktu aku masih bujang ya, masih belum married, aku sempat kerja di cafe ya, jadi waiters, jadi cleaning service dan sebagainya gitu loh. Kemudian sampai di suatu titik aku harus berpikir gitu loh, kalau dengan gaji ini saja aku nggak akan bisa ngidupin orang lain gitu loh. Akhirnya aku termotivasi untuk bisa ningkatin karirku jadi lebih baik gitu. Jadi ketika aku jadi waiter kan banyak customer yang lihat gitu ya, banyak customer yang aku lihat gitu lagi makan gitu kan. Mereka kan kebanyakan pebisnis, kebanyakan manajer, kebanyakan kafenya dibuat untuk macam-macam lah, untuk meeting perusahaan dan sebagainya. Itu jadi mimpi gitu loh. Akhirnya jadi target aku untuk bisa seperti mereka. Itu harus kita contoh ya. Kalau jadi direktur, jadi manajer, jadi apapun lah yang ada di sana. Kalau di Malang ini kalau di Malang ini saya rasa sorry guys,
macet jalannya guys. Oke, lanjut ya. Oke, rezeki tiap orang itu berbeda gitu kan. Kalau kita ngomongin gitu kan, kadang kalau kita nggak bisa menerima kemampuan kita, kita nggak bisa menerima jalan kita, yang muncul itu pasti adalah iri gitu loh. Yang muncul itu pasti iri sama orang gitu kan. Karena rezeki orang lain kalau kita lihat gampang. Kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, hasilnya juga segitu-segitu aja kan. Sedangkan orang lain kerja sampai cukup sampai siang, kadang juga santai, masih bisa jalan-jalan, hasilnya gede gitu loh. Ya itu beda. Kita beda cerita. Karena ada yang bilang bahwa rezeki Tuhan sudah atur kan gitu. Rezeki itu sudah ada yang punya gitu loh. Itu rezeki sudah punya masing-masing gitu loh. Contohnya kayak di pasar gitu. Di pasar itu kalau kita lihat itu kayak pedagang buah gitu kan, pedagang ikan, pedagang kemudian pedagang daging gitu kan. Itu kan satu area biasanya kan, mereka tidak terpisah-pisah. Jadi kayak pedagang ikan itu mereka ada di sini, ada di sana, di pojok di sini gitu kan. Enggak, mereka satu area gitu. Jadi satu area ini adalah pedagang buah gitu. Satu area ini adalah pedagang daging. Satu area ini pedagang ayam. Artinya kan mereka tidak saling menjatuhkan ya. Mereka nggak saling menjatuhkan. Mereka cari rezeki yang sama dengan barang yang sama, juga mereka punya rezekinya masing-masing gitu loh. Mereka punya rezeki masing-masing. Kalau aku sekarang ini kan punya usaha kaos gitu ya, kayak sablon kaos gitu. Kemudian ada temanku bilang, bisa kah kamu jalan kaos seperti ini? Karena kan di kota Malang sendiri ya, Malang dan Surabaya itu kan banyak sekali yang besar-besar, yang modalnya besar, mesinnya besar dan sebagainya. Saya bilang di pasar itu rezeki, di pasar itu pedagang dengan dagangan yang sama, tapi juga mereka tetap buka sampai sekarang kok. Artinya kan rezekinya mereka sudah ada yang ngatur semua gitu kan. Asalkan kita nggak berhenti berusaha gitu. Dan benar, walaupun pesaing sangat besar, asalkan kita tetap berusaha, dikasih kok rezeki sama Tuhan gitu loh. Kalau kita bersyukur ya, misalkan kita bersyukur dengan rezeki yang ada sama Tuhan gitu. Kita bersyukur, kemudian kita berdoa minta rezeki, ya Tuhan kasih aku rezeki dan sebagainya, bla 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 lah, dengan doa kita masing-masing ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau kita nggak berusaha, kita mau doa sampai pagi, ya Tuhan pasti bingung lah. Yang mau dikasih apa gitu loh, yang mau tak bantu apa gitu. Sedangkan semuanya itu juga butuh usaha dari kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua, menurutku ya, rezeki itu juga dari konsistensi gitu. Kalau kita usahanya terus menerus, saya rasa tetap ada kok. Kita harus konsisten dengan usaha kita gitu loh. Bukan cuman bukan cuman kita usaha kemudian kita sudah ada kelebihan rezeki sedikit, kita stop. Nah, kalau menurut kalian sendiri, bagaimana kalian mau mengupayakan rezeki? Nah, itu dari diri kalian sendiri. Yang tahu kemampuan kalian, ya kalian sendiri, gitu loh. Iya kan? Bener nggak? Saya percaya kok bahwa rezeki itu memang sudah ada yang ngatur, cuman kita juga harus tetap berusaha kan gitu. Tapi pengalamanku ada juga loh ya. Saya punya temen nih, dia itu nggak pinter amat ya. Kemudian bisnis juga, kalau ilmu bisnis ya, ilmunya dan skill bisnisnya ya biasa-biasa saja gitu loh. Cuman dia punya hoki yang gede gitu loh. Dia hokinya besar. Kalian percaya nggak sama hoki? Hokinya, kalau aku sih gimana ya, kayak aku sih percaya sih ada hoki di balik rezeki itu, percaya sih. Karena dia gini, dia setiap kali ngomong sama orang ya,
orang itu langsung percaya gitu loh. Kemudian setiap dia mau menawarin produknya, nawarin apa yang dia jalankan, orang pasti tertarik gitu loh, tanpa dia harus tahu produk knowledge-nya yang lebih apa ya, lebih detail gitu loh. Dia ngomong gitu aja orang sudah punya ketertarikan sama yang dia sampaikan gitu loh. Kemudian kalau biasanya pengusaha ya, kalau bangkrut ya, kalau mengalami defisit keuangan, untuk kembali lagi dia butuh proses yang lumayan lama ya. Dia harus belajar dia harus mengevaluasi kenapa dia sampai bangkrut, kemudian dia harus mencari modal lagi dan sebagainya. Tapi ini temenku nih, ketika dia ada satu gagal gitu, cepet loh, sebulan nih dia udah dapat lagi. Dia sebulan udah dapat pemodal, dia sudah dapat menjalankan perusahaannya sendiri gitu loh, perusahaannya lagi dan sebagainya, dan balik modalnya juga cepet banget gitu loh. Balik modalnya juga cepet banget. Saya juga heran nih, kayaknya memang hoki ya. Saya rasa faktor hoki tetap ada sih kalau menurutku di balik sebuah rezeki itu ya, rezeki itu sendiri. Kemudian sobat cerita, ini yang saya dapatkan dari temanku tadi ya. Jadi saya ngomong ke dia, sorry agak backlight, ini mataharinya cukup panas ya, tapi kita sehat, vitamin D. Jadi dia cerita kalau berapapun yang kamu dapat, apapun yang kamu peroleh ya, dan kemudahan itu kan asalnya dari Tuhan kan, dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk bersedekah, dia bilang gitu. Dan ternyata kayaknya sih memang sedekah ini jadi jadi jalan dia juga sih. Jadi bukan hanya hoki saja, tapi mungkin Tuhan meridhoi ya, Tuhan merestui apa yang sudah dilakukan dia gitu loh, yang sudah amal baik yang sudah dilakukan dia. Jadi rezeki, sedekah, konsistensi, mungkin ini yang berkaitan ya untuk meningkatkan usaha kita gitu loh, apa yang kita harapan kita gitu kan. Oke, nih separuh perjalanan sobat cerita, kita masih separuh perjalanan menuju ke kantor. Kita ngobrol aja, kalian bisa sharing di kolom komentar apa sih pengalaman dari kalian gitu kan, pengalaman dari kalian itu tentang rezeki itu apa gitu. Ada hal yang terkadang bikin orang lupa ya, ketika tiba-tiba kita dapat rezeki yang nomplok gitu, kita dapat durian runtuh gitu kan, tiba-tiba kita dapat ini apa namanya, kita dapat sorry guys, sebentar sobat cerita, agak macet. Oke, lolos. Jadi kita dapat ini durian runtuh, kita dapat rezeki yang tak terduga. Saya punya teman ya, jadi dia ini di kalangan teman-teman kita, di kalangan grupnya kita, dia itu yang paling untuk ekonomi, dia yang memang paling lemah ya, memang paling lemah. Kemudian dia yang paling berkekurangan. Cuman kita, karena kita teman semuanya, kita kompak, jadi kita yang paling bantu dia gitu loh, kita paling bisa bantu dia. Jadi kalau dia butuh kekurangan, dia butuh apa gitu, pasti kita akan markipat ya. Markipat itu mari kita patungan untuk bantuin dia, untuk bantuin perekonomiannya teman saya ini. Kemudian di suatu ketika, dan dia dan dia respect deh loh, dan dia terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah bantu ya, kepada teman yang sudah bantu dan respect, dan kita welcome aja gitu loh. Sampai di suatu ketika teman saya ini mendapatkan warisan.
warisan keluarga lah ya, dari warisan keluarga dari pihak istrinya, dia dapat warisan cukup gede, ratusan hampir 1 M lah, hampir 1 miliar. Menurut dia itu sesuatu hal yang sangat besar. Jadi yang sebelumnya dia bersusah payah mencari rezeki, dia yang sebelumnya harus mencari tambahan untuk keluarganya karena pendapatannya kurang, tiba-tiba dia tercukupi dengan semuanya. Ya kita sebagai teman-temannya ikut seneng dong, dan kita nggak mengharap kok bantuan-bantuan yang kita berikan ke dia kita kembalikan, minta dikembalikan, enggak, kita bantu tulus kok. Nah, sayangnya setelah dia mendapatkan rezeki yang gede itu, dia lupa gitu loh, dia berubah gitu loh, sikapnya berubah. Dia merasa dia langsung bisa melampaui teman-temannya gitu loh, yang pada awalnya kita bersyukur, kita senang, kita ikut senang, teman kita dapat rezeki dan sebagainya, tiba-tiba kok jadi gini gitu loh. Kenapa berkat yang harusnya itu baik ya, yang harusnya merubah orang menjadi baik, ini merubah dia menjadi sombong, dia menjadi orang yang lupa daratan, merubah dia menjadi orang yang berbeda gitu loh. Seperti bukan teman kita, gaya bicaranya, gaya hidupnya, kemudian sikapnya gitu loh. Jadi bukan seperti dia aslinya gitu loh. Saya percaya sih kita harus berubah ya. Cuman berubahnya kan harus ke sisi yang positif ya. Kalau dia sampai lupa daratan seperti itu kan sayang juga. Kita karena dia teman kita juga harus care ya, kita harus care. Kita coba ingatin dan sebagainya, ternyata memang belum bisa berubah gitu loh. Belum bisa berubah. Jadi rezeki ini Tuhan ya yang ngasih gitu loh. Jangan sampai kita lupa, apalagi kita lupa sama Tuhan. Ini kan masih lupa sama teman-temannya ini. Nanti kalau sudah sampai di titik dia lupa sama Tuhan, nanti Tuhan ambil lagi gimana? Siap nggak dia? Gitu kan? Jadi rezeki itu bisa mengubah kita menjadi orang yang baik, bisa merubah kita menjadi orang yang buruk gitu loh. Ya macam-macam ya macam-macam, orang itu tipikalnya macam-macam ya. Mungkin itu yang bisa kita sharing pada hari ini. Thank you udah nemenin kita perjalanan ya. Pada hari ini, besok kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang berbeda ya. Kita akan sharing, kita akan cerita, kita akan tetap di Cerita Wida, kita tetap akan berbagi cerita, kita menginspirasi dan saling menginspirasi lah. Kita saling sharing ya, satu sama lain. Saya rasa ini jadi awal yang baik untuk aku memulai channel ini lagi. Thank you supportnya buat teman-teman, buat sponsor, buat kalian semua lah yang udah WA ya, udah kasih support untuk memulai channel ini lagi. Oke, thank you. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan ketemu besok dengan pembahasan yang lain, dengan cerita yang lain, dengan sharing yang lain, dengan inspirasi yang lain. Oke, salam cerita dari Cerita Wida. Selamat pagi.